Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memancing rezeki dengan sedekah. Yang harus kita sadari, semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan sama kita, diamanatkan sama kita, termasuk rezeki. Itu titipan dari Allah, bukan punya kita. Jangan sombong dengan kekayaan. Saya paling kaya. Kalau Allah berkehendak diginiin habis. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jangan sombong. Siapa yang pengen kaya ngaco? Saya. Siapa yang pengen kismin? Jangan sombong jadi orang kaya. Sadar, kekayaan milik Allah. Waktu Anda lahir bawa apa? Sekarang semuanya aja. Baju pinky, baju hitam, merah, hijau, embros, gede-gede, baju koneng. Ada. Mati dibawa enggak? Cuman titipan. Makanya titipan yang Allah berikan kepada kita nanti ketika mati dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta yang dalam genggaman kita ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak keluarga kita, ada hak teman kita. Itu ada hak orang yang harus kita salurkan. Dalam Islam ada yang disebut dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Dalam ayat ini Allah menyatakan kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya. Kenapa? Banyak orang yang kaya yang sombong. Ini darahku. Sombong. Dengan mengeluarkan zakat, kesombongannya akan hilang. Bahwa dia sadar kekayaan yang genggamannya ada hak orang miskin. Membersihkan harta mereka. Kenapa? Dari harta yang kita peroleh itu ada yang kotorannya. Ibaratnya ibu beli beras bagus apapun pasti ada pasir sedikit, ada gabah sedikit, itu harus dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan zakat, yang disebut dengan sedekah. Sekarang ternyata yang namanya sedekah itu mendatangkan harta yang luar biasa. Contohnya gampang, secara kasar saja. Misalnya ini paralon, ini keran keluarga, suami istri anak, keran keluarga besar, mertua, ipar, orang tua, saudara kandung kita yang susah. Ini keran yatim, keran fakir miskin, keran masjid. Saya ambil contohnya biar ibu ngerti. Kalau keran keluarga, keluarga besar, yatim, fakir miskin, masjid, musola, kita buka dengan besar. Air yang ngalir sini deras apa deras? Deras. Kalau yang ini doang yang dibuka, ini nutup, ini nutup, ini nutup, ini nutup. Ngalirnya deras nggak? Ngerti maksud saya? Kalau kita selalu terbuka buat keluarga, anak, istri, buat keluarga besar, mertua, besan, ipar, yatim, fakir miskin, masjid, masya Allah ngalir rezeki luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau ayat 3. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Dan Allah berikan rizki di arah-arah yang tidak pernah kalian duga. Saya yakin kita pernah mengalami suatu masalah yang berat, sampai berpikir rasanya saya tidak sanggup mengatasi masalah tadi. Tapi ternyata bisa diatasi. Kita bingung dari mana rezeki ini. Anak besok terakhir bayar uang kuliah. Kalau nggak bisa membayarnya, Masya Allah nggak boleh ujian. Bingung. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, ada orang datang bayar utang. Arisanlah dapat. Itu yang disebut wayar suku min haitsu la yahtasib. Rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Makanya jangan sayang-sayang kita bersedekah. Karena dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Yang kalau kita makan pi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro.
sama dengan memakan api neraka ke dalam perut kita. Mau makan api neraka? Enggak. Hak orang lain. Yang namanya sedekah itu ibaratnya pinjaman kepada Allah. Allah berfirman, dikatakan, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Artinya orang yang bersedekah misalnya 10.000 digantinya akan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi kondisi bagaimanapun kita harus bersedekah. Allah berfirman, dikatakan dalam Al-Baqarah 272, kalau kamu sedang kesulitan, perbanyak sedekah. Kalau pakai otak yang normal, udah mah hidup susah ngapain sedekah. Tapi itu dia, dalam kesulitan kita banyak bersedekah, memancing rezeki yang sekarang belum terbuka. Mungkin kuncinya dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah mendatangkan rezeki minimal 700 kali lipat. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Diumpamakan orang yang sedekah di jalan Allah seperti orang yang nanam 1 butir, tumbuh 1 pohon bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir, wasi'un alim, lebih banyak dari itu. Ibu sedekah 1.000, Allah menyatakan minimal gantinya 700, lebih banyak dari itu. Yang namanya keberkahan bukan hanya duit yang banyak, badan sehat, mata bisa melihat, siapa tahu jauh daripada mara bahaya, jauh dari penyakit, itu pun sudah keberkahan dari Allah. Jangan jadi orang mata duitan. Sesedekah 1.000 kok kata Mama Dedeh 700 kali lipat, belum datang juga, salah. Kesehatan, anak yang nurut, suami yang tidak kawin lagi, Masya Allah, semuanya keberkahan buat kita. Apalagi yang namanya sedekah tiap pagi didoakan oleh malaikat. Bu, hadis Nabi mengatakan, setiap datang menjelang subuh ada 2 malaikat yang mendoakan. 1 malaikat mendoakan, ya Allah, orang ini selalu bersedekah, pagi hari dimulai dengan sedekah. Gantilah sedekah dia dengan yang lebih banyak. Amin. Malaikat yang kedua bilang, ya Allah, hinakan orang yang tidak pernah bersedekah, menahan hartanya, itu dihinakan oleh Allah. Mau ibu dihinakan oleh Allah? Enggak. Makanya jangan jadi orang koret. Biasakan pagi hari itu melek mata sedekah. Apa saja. Misalnya malam-malam keluar rumah satpam kasih cash 10.000, 5.000. Itu udah girang mereka. Itu didoakan oleh malaikat. Kemudian apalagi yang namanya sedekah bisa menghapuskan dosa. As-shadaqatu fisiri tutfi'u ghadabarowi. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada yang melihat, menghapus semua kemurkaan Allah kepada orang yang bersedekah. Amin. Yang namanya sedekah menjadikan kita semakin dekat dengan surganya Allah. Anda lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang-orang bertakwa. Mana tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Jadi sedekah di sini mendekatkan manusia dekat dengan surganya Allah. Namun yang namanya sedekah pun ada syaratnya. Sedekah yang diterima oleh Allah yang kita niatkan karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang lain.